Stay tune ya. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Flores hari ini ingin meminta waktu dan kesediaan Bapak untuk kami wawancara. Bapak bersedia? Bersedia. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aurelia Pasir, asal dari Kalau ini Perkenalkan, nama saya Maria Aurelia, asal dari Omeri, Perkenalkan, nama saya Adi dari Mokar doa. Apa lagi? Mulai Bapak. Dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana struktur organisasi di Koperasi Kopdit Kembang ini dan siapa saja yang termasuk di dalam struktur organisasi tersebut? Organisasi penasihat, dua pengurus, ketua wakil ketua, satu wakil ketua, sekretaris bendahara. Lalu yang berikutnya pengawas, ketua, sekretaris anggota. Lalu yang berikutnya penasihat. Apakah ada peluang bagi karyawan atau anggota untuk naik jabatan atau berpindah posisi? Jika ada, seperti apa prosesnya? Naik jabatan pindah posisi. Naik jabatan pasti setiap itu kita biasa jabatan setiap tahun gantian. Rolling. Sehingga setiap orang tahu kerjanya di bidang ini. Bisa kerja di sini, bisa kerja di sini. Sehingga kalau orang lain salah satu tidak ada, semua lain bisa kerja. Selanjutnya, apakah karyawan di koperasi ini bisa berpindah antar bagian atau departemen? Koperasi ini hanya satu saja. Itu hanya rolling tadi itu. Maksudnya tidak ada cabang-cabang. Tidak. Kita tidak ada cabang. Berarti hanya satu saja. Satu. Apa visi dan misi dari Koperasi Kopdit Kembang? Visinya yaitu terwujudnya lembaga pelayanan usaha keuangan yang dikelola secara profesional, yang dilandasi oleh kejujuran hati nurani berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Misinya yaitu memperkokoh solidaritas anggota dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi yang mandiri dan mengembangkan manajemen sumber daya manusia guna meningkatkan produktivitas usaha para anggota. Menurut Bapak, apakah ada kebiasaan atau pola perilaku khas yang terlihat dalam lingkungan kerja di koperasi ini? Di Koperasi Kopdit Kembang, semua karyawan diperlakukan sama, hanya ada penilaian masing-masing. Di bagian ini ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Misalnya kalau ada yang tidak bisa dipanggil dan dibuat pelatihan lagi. Jadi semua yang bekerja sudah terdidik di Puskopdit. Kendala sosial apa saja yang sering dihadapi koperasi ini, seperti kebiasaan masyarakat, tingkat pendidikan atau budaya lokal? Permasalahan di koperasi yaitu kelalaian pinjaman dan ada petugas lapangan turun untuk menagih. Kalau ditagih 1-3 kali belum melunasi, langsung dikeluarkan surat, tetapi surat keluar sudah 2 kali belum melunasi juga, berarti akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan keputusan di Koperasi Kopdit Kembang, apakah ada pengaruh dari kekuasaan atau wewenang tertentu terhadap proses pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan di koperasi itu ada di pengurus. Kita di manajemen hanya untuk melaksanakan keputusan pengurus. Keputusan pengurus disampaikan kepada anggota. Begitu ada persetujuan anggota baru dilaksanakan. Jadi puncaknya pada anggota. Jadi tidak bisa pengurus anggota sendiri. Pada keputusan pengurus disampaikan kepada anggota. Kalau anggota setuju jalan, anggota tidak setuju tidak jalan. Dan itu dijalankan oleh manajemen dan karyawan. Apakah koperasi memiliki hubungan kerjasama atau ketergantungan dengan pemerintah atau tokoh masyarakat? Jika ada, dalam bentuk apa? Kerjasama dengan pemerintah ya, itu di dinas koperasi.
Biasa kita laporan bulanan setiap bulan itu Ke dinas. dinas koperasi, lalu kerjasama di antara koperasi FP Puskobi, laporan bulanan setiap bulan Puskobi. Gitu. Menurut Bapak, seperti apa kondisi sosial dan politik yang ideal agar koperasi dapat berkembang lebih optimal? Itu kesadaran anggota. Jadi kita motivasi kepada anggota memberikan pendidikan anggota setiap bulan pendidikan anggota bagaimana memiliki koperasi yang benar. Jadi kita berikan aturan main di koperasi bagaimana, kemudian rasa memiliki bagaimana. Itu kalau rasa memiliki koperasi harus aktif menyimpan, meminjam, aktif mengembalikan pinjaman. Nah, itu tiga inti ada situ. Lalu di dalam koperasi masih ada dana sehat, dana duka, asuransi dana sehat dan duka semua ditanggung oleh koperasi. Maka anggota diminta nanti menyimpan. Karena kasih asuransi itu atau dana sehat berdasarkan besar simpan. Ya simpan besar dapat besar, ya simpan kecil dapat kecil. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak dalam koperasi ini terhadap dukungan pemerintah atau masyarakat untuk menjaga keberlanjutan di masa depan? Kita hanya mengharapkan pemerintah untuk memberikan dukungan pada koperasi dengan memotivasi masyarakat kalau kepala dinas atau bupati turun ke desa-desa masyarakat harus menjadi anggota koperasi. Dan kita selalu dekati pada anggota tidak omong-omong pendekatan ini